Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Gilang Bagindo, NIM 21343030. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen pengelolaan usaha. Bicara soal manajemen, berarti kita akan bicara soal fungsi, yakni planning, organizing, executing, controlling, commanding, coordinating, dan staffing. Mari kita lihat satu persatu. 1. Planning. Planning merupakan sebuah proses menyusun suatu kerangka kerja yang objektif guna untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai dalam berwirausaha. Dalam membuat sebuah perencanaan, yang perlu dibahas adalah tujuan atau goal wirausaha dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Membuat keputusan juga merupakan bagian dalam proses planning. Keputusan yang diambil harus memperhatikan masa depan, dan setiap keputusan yang dibuat harus berhubungan dengan tujuan yang ingin dikejar atau mendukung dalam mencapai tujuan. Proses planning penting karena berperan dalam menggerakkan seluruh fungsi manajemen dalam sebuah bisnis atau wirausaha. Dengan memiliki sebuah rencana, Anda calon wirausahawan jadi memiliki arah yang jelas dan bisa membantu mengeliminasi hal-hal yang tidak penting atau kurang membantu dalam mencapai tujuan bisnis. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat sebuah perencanaan, yaitu SMART. S. Spesifik. Perencanaan harus jelas, maksud dan tujuannya, juga resource yang diperlukan. M. Measurable. Rencana harus bisa diukur kesuksesannya. A. Achievable. Rencana yang dibuat harus masuk akal, bukan merupakan sebuah angan-angan dan harus dapat dicapai. Realistik. Dalam membuat rencana, kita perlu berpikiran realistis. Sama dengan poin sebelumnya, rencana yang dibuat harus sesuai dengan keadaan bisnis. Time. Setiap membuat rencana, pastinya kita harus menentukan batas waktu kapan rencana tersebut harus dimulai dan diselesaikan. Hal ini penting karena sebuah rencana akan selalu menjadi rencana jika tidak dijalankan, dan berguna untuk mengevaluasi cara kerja atau hasil dari rencana tersebut. 2. Organizing, yakni proses mengatur tim atau divisi, mengatur jadwal kerja, juga mengelompokkan tiap individu sesuai kemampuannya. Organizing akan menuntut suatu bisnis untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, khususnya sumber daya manusia, dalam upaya mengubah rencana ke dalam bentuk aksi yang nyata. Proses ini menghasilkan pembagian tugas atau tim dengan tugas spesifik. Tiap divisi akan memiliki tugas masing-masing untuk mengimplementasikan konsep dasar bisnis, termasuk segala keperluannya. Dengan distribusi konsep yang tepat, tiap divisi dalam struktur bisnis wirausaha diharapkan dapat menjalankan rencana sesuai prosedur dan secara sistematis. Banyaknya individu di tiap divisi harus berdasarkan kebutuhan. Kurangnya personel untuk tiap divisi bisa menyebabkan masalah. Hal yang sama juga bisa terjadi jika terlalu banyak personel yang terlibat. Di tiap divisi, pastinya ada satu penanggung jawab terhadap tugas, otoritas, dan job desk yang berbeda. Makin tinggi posisi yang dipegang, makin besar tanggung jawab, tugas, dan otoritas yang dimiliki. Prinsip dasar pengelolaan ini akan menjaga bisnis tetap berjalan sesuai alur yang direncanakan di awal, dengan membagi tugas ke tiap divisi sesuai dengan keahliannya. Peran Anda sebagai pimpinan wirausaha juga jadi lebih krusial karena harus mampu memastikan tim bekerja secara efektif dan memastikan rencana yang sudah ada berjalan mulus. 3. Executing. Mengimplementasi rencana ke dalam bentuk aksi menjadi langkah penting untuk mencapai sukses dalam bisnis. Dalam hal ini, tiap divisi diharapkan untuk mulai bisa mengerjakan tugasnya sesuai deskripsi pekerjaan masing-masing, dengan mengaktualisasi ide dasar atau rencana bisnis wirausaha yang sudah diberikan. Dengan rencana matang dan proses aktualisasi yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, sistem manajemen bisa berjalan dengan halus. Tapi, untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Semua divisi harus seirama dalam mengeksekusi rencana. Dalam kata lain, aktualisasi merupakan bagian dari misi, sedangkan rencana yang dibuat menjadi bagian dari visi. Mengaktualisasi rencana harus sesuai program kerja yang sudah disiapkan sebelumnya.
Tentu saja, dalam praktiknya pasti akan ada yang berubah sesuai situasi yang berlangsung. Tiap divisi dan individu yang tergabung pada suatu bisnis harus bekerja sesuai dengan tugas yang dibebankan, termasuk fungsi dan peran yang diemban. Keahlian dan kompetensi dari tiap individu akan sangat krusial dalam proses aktualisasi ide. 4. Controlling. Controlling merupakan aksi yang dilakukan untuk memastikan alur kerja bisnis berjalan sesuai rencana. Bahkan 3 poin di atas, yakni planning, organizing, dan executing, tidak akan berjalan sempurna tanpa ada kontrol yang layak. Dalam hal ini, mengontrol bisa dimaknai sebagai aktivitas menjaga bisnis supaya tetap eksis. Mengontrol semua proses aktualisasi termasuk aspek penting dalam manajemen yang ideal. Tujuan utama controlling adalah untuk menjaga semua proses berjalan sesuai apa yang direncanakan. Kontrol yang dimaksud merupakan tugas utama dari Anda sebagai pemimpin atau koordinator tiap divisi. Kontrol umumnya mencakup semua aspek, termasuk aktivitas bisnis yang sedang berjalan, kenyamanan semua individu yang terlibat, waktu yang diperlukan tiap divisi, dan lain-lain. Tujuan dari kontrol yaitu memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan dalam bisnis wirausaha sesuai dengan kerangka kerja yang dibuat berdasarkan konsep dasar. Jika suatu saat muncul masalah di luar rencana, Anda sebagai pemimpin harus mampu memberi solusi. Tentunya masih mengacu dengan rencana kerja. Hasil akhirnya adalah semua aktivitas yang dikerjakan akan memberi hasil maksimal. Pada proses kontrol ini, peran pemimpin sangat penting, terlebih saat dituntut mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Manfaat penting lainnya dari controlling adalah kemampuan melihat potensi masalah atau kesalahan yang terjadi selama bisnis berjalan, baik dalam proses perencanaan, implementasi, dan organisasi. Semakin cepat sebuah masalah dikoreksi, diantisipasi, dan diselesaikan, maka hasil akan menjadi lebih maksimal dan efisien. 5. Commanding, yaitu kemarahan, yakni memberi arahan pada anggota supaya mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan yang telah ditentukan. 6. Coordinating, yakni menghubungkan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan agar saling bersinergi satu sama lain supaya tidak terjadi kekacauan, bentrok, maupun kekosongan kegiatan. 7. Staffing, yakni menentukan, memilih, mengangkat, dan membimbing sumber daya manusia sehingga tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan. Ada sekurang-kurangnya 5 hal yang dibutuhkan sebagai 5 sumber kekayaan dari sebuah bisnis atau organisasi wirausaha. Yang pertama adalah sumber daya manusia, SDM. Anda harus memilih, menetapkan teman-teman atau rekanan yang sumber daya manusianya bagus, memiliki visi dan misi panjang di masa depan sesuai dengan bidang usaha yang Anda pilih. Yang kedua, finansial. Pergerakan finansial itu dibangun sejak dini. Sejak sekarang, mulailah menabung. Mulailah mencari rekanan, dijaring, mulai mencari sumber-sumber pendanaan, atau kalau Anda sudah punya tim, dari sekarang sudah mulai bekerja dalam rangka membangun finansial. Yang ketiga adalah sosial, hubungan dengan banyak orang. Semakin besar kemampuan sosial Anda, semakin besar kemungkinan wilayah bisnis yang akan Anda kejar itu untuk memberikan keuntungan buat Anda. Yang keempat adalah manajerial, pengelolaan. Mulai dari mengelola diri dan pekerjaan apa yang ada pada diri Anda. Yang terakhir adalah jejaring, yang saya bilang tadi. Jejaring terkait dengan rekan bisnis, dengan kelompok-kelompok tertentu yang akan menjadi pemodal itu sudah bisa dilihat dari sekarang. Dicari, terus dibangun. Semakin luas jaringan Anda, semakin enak. Pengelolaan usaha juga erat kaitannya dengan perencanaan usaha yang dilakukan. Paling tidak ada 2 yang mesti Anda pikirkan. Yang pertama adalah perencanaan usaha berkaitan dengan yang tertulis, yang berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha yang akan Anda lakukan, termasuk perincian strategi dan peluang-peluang yang mungkin Anda raih dalam proses berjalannya. Fungsi dari perencanaan itu adalah sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha yang akan Anda lakukan. Yang kedua, sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Sekian materi untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.